Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, NIM 1832972. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang husnuzon pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam tingkat SMA dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Satria. Adapun submateri pada kesempatan kali ini, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian husnuzon, yang kedua kita akan membahas tentang macam-macam husnuzon, kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang dalil hukum husnuzon, dan yang keempat kita akan membahas tentang hikmah dari sifat husnuzon itu sendiri. Adapun materi pertama yakni pengertian husnuzon. Husnuzon artinya berbaik sangka, sedangkan lawannya yakni suzon yang artinya berburuk sangka. Berbaik sangka dan berburuk sangka ialah bisikan jiwa yang sanggup diwujudkan melalui sikap, ucapan, dan perbuatan. Perilaku suzon termasuk kepada adab terpuji lantaran akan menghadirkan manfaat, sedangkan sikap suzon termasuk adab tercela lantaran akan menghadirkan kerugian. Sungguh tepat bila Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah melarang sifat jelek atau berburuk sangka, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Hujurat ayat 49. Yang adapun materi kedua, kita akan membahas tentang macam-macam husnuzon. Husnuzon terbagi menjadi tiga. Yang pertama, husnuzon kepada Allah. Yang kedua, husnuzon kepada diri kita sendiri. Dan yang ketiga, husnuzon kepada sesama manusia. Adapun jenis husnuzon yang pertama, kita akan membahas tentang husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, husnuzon yakni berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta dan segala isinya, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan serta membersihkan dari segala sifat belum sempurna. Husnuzon terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah sikap mental dan termasuk salah satu tanda beriman kepadanya. Di antara sikap perilaku terpuji yang akan dilakukan oleh orang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah selalu bersyukur dan sabar. Adapun jenis husnuzon kedua, kita akan membahas tentang husnuzon kepada diri sendiri, yakni adalah sikap seorang muslim yang bisa menghadapi hidup dengan penuh harapan dan tidak pernah putus asa. Sikap seperti ini sangat dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari, karena sifat inilah yang dapat menumbuhkan sifat-sifat positif lainnya, seperti sifat gigih dan selalu berinisiatif. Dalam hal ini, manusia akan selalu mengejar apa-apa yang menjadi keinginannya dan apa-apa yang menjadi cita-citanya. Ia akan selalu berusaha dan tak lupa pula untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua keinginannya. Adapun jenis husnuzon ketiga yakni husnuzon terhadap sesama manusia. Husnuzon terhadap sesama manusia adalah sikap berbaik sangka saat berinteraksi dengan orang lain. Dan dari interaksi itulah kerap kali timbul salah paham yang akan menjadi kerikil dalam komunikasi kita. Hampir setiap hari kita melakukan kesalahan, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk setiap hari melakukan taubat. Bukan sekadar bila melakukan kesalahan saja, kita tidak selalu menyadari apakah kata-kata yang terucap melukai perasaan orang lain atau sikap kita membuat orang lain tersinggung. Adapun submateri ketiga, kita akan membahas tentang dalil-dalil tentang husnuzon, sebagaimana yang telah Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 216.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa khairul lakum. Wa asa an taqrabu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an taqrabu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagi kamu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Surat Al-Baqarah al-ayat 216. Adapun hadis yang berkaitan tentang husnuzon sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku berada pada sangkaan hambaku, aku selalu bersamanya. Jika ia mengingatku, maka aku akan mengingatnya pada diriku. Jika ia mengingatku dalam suatu kaum, maka aku akan mengingatnya dalam suatu kaum yang telah baik pada dirinya. Dan jika ia mendekatkan dirinya kepadaku satu jengkal, aku akan mendekatkan diri padanya satu hasta. Jika ia mendekatkan kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekatkan diri padanya satu depa. Jika ia mendatang kepadaku dengan berjalan kaki, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Adapun materi keempat, kita akan membahas tentang hikmah dari husnuzon. Yang pertama, hidup menjadi lebih tenang. Yang kedua, dapat memacu semangat untuk lebih produktif lagi ke depannya. Yang ketiga, hati menjadi lebih bersih dan terhindar dari penyakit hati. Yang keempat, menumbuhkan sikap tulus. Yang kelima, mengingatkan manusia agar dapat mengintrospeksi diri. Dan yang terakhir, tidak menimbulkan perselisihan dan perpisahan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kesimpulan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, dapat kita simpulkan bahwasannya husnuzon artinya berbaik sangka. Lawan katanya adalah suuzon yang artinya berburuk sangka, yang dapat diwujudkan melalui perilaku yaitu ucapan dan perbuatan. Husnuzon terhadap Allah Subhanahu wa taala artinya berbaik sangka kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta dan segala isinya, yang bersifat dan segala sifat kesempurnaannya serta bersih dari segala sifat kekurangannya. Husnuzon kepada sesama manusia adalah sikap yang selalu berpikir dan berprasangka baik kepada manusia. Sikap ini ditunjukkan dengan rasa senang, berpikir positif, dan sikap hormat kepada orang lain tanpa ada rasa curiga, dengki, dan perasaan tidak senang tanpa alasan yang jelas. Kemudian husnuzon terhadap diri sendiri artinya berprasangka baik kepada diri sendiri, menerima apa adanya serta baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyesali keadaan dan keberadaannya. Adanya berbagai cobaan, misalnya seperti kecelakaan, sakit, ditipu, kebakaran, meninggal dunia, dan sebagainya. Dari keadaan tersebut, kita harusnya tetap bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan sebaik kita sebaik-baik mana bentukan yang Allah ciptakan untuk kita. Adapun contoh husnuzon dalam kegiatan sehari-hari adalah pertama, senantiasa berpikir positif ketika menerima berbagai cobaan dan ujian hidup. Yang kedua, senantiasa mengucapkan hamdalah atas segala yang diterima. Dan yang ketiga, memberikan kepercayaan kepada sesama manusia bahwa ia mampu menjalankan segala amanah yang sedang ia emban. Dan yang keempat, tidak mencari-cari kesalahan orang lain dan senantiasa berprasangka baik terhadap orang lain serta selalu bersyukur atas rahmat yang telah Allah berikan kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut merupakan salah satu perilaku husnuzon dalam kegiatan sehari-hari. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya minta maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.